Jadi setelah ikut Jambore itu enggak pulang-pulang? Ya, minta izin ke orang tua karena om saya juga tahan juga, udah mendingan di sini aja cari kerja di sini aja. Saya berpikir ya udah, ini orang tua setui. Nah, mulailah melalang buana ke Biasa Jakarta. ya. Tahun lah ya. Memang hobi masak, Pak Latif. Hobi cuma ya hobi, emang hobi. Hobi Buat masak. minuman, Ya. ya. Karena setiap waktu di Pramuka setiap acara konvensional saya bikin masak emang. Nggak mau acara yang lain, saya tetap fokus di masak untuk teman-teman peserta. Oh iya, Gitu. keren. Udah senang. Kita usaha itu hanya jangan mikir apa untung ruginya, tapi gimana secara syar'i. Situlah. Jadi modalnya harus Ya, berkah gitu ya. tadi. Bisnisnya harus Itu. berkah. Perintah bulan. Pengusaha yang keren itu Ya. tanpa kartu kredit ya. Ya, udah. Lebih terasa ya. Lebih terasa nyaman, lebih enak tidur, nyenyak tidur. Gak mikir utang lagi. Oh gitu, siap. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa channel Coach Sabran dimanapun berada, pertama-tama dan yang utama tak bosan-bosannya kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah kita masih dipertemukan pada kesempatan episode ketiga hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, keluarga beliau dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa channel Coach Sabran dimanapun berada, senang sekali rasanya kita sudah berada di episode ketiga ya. Dari 100 episode insya Allah kita akan menghadirkan para pengusaha yang akan berbagi cerita pengalaman hidup sehingga kita bisa mengambil ibroh atau pelajaran dari perjalanan hidup para pengusaha ini ya insya Allah. Dan pada episode ketiga ini alhamdulillah di studio kami sudah ada narasumber yang luar biasa perjalanan hidupnya. Kita sapa langsung Bapak Abdul Latif. Masya Allah, apa kabar Pak Abdul Latif? Masya Allah, ya sehat ya Sat? Alhamdulillah. Jadi Pak Abdul Latif ini adalah owner dari Nasi Kuning An-Nahal. Nah Pak Latif, boleh gak kita tahu Pak Latif ini dari mana asalnya? Ya, saya asalnya dari daerah Gorontalo. Gorontalo. Ya. Siap. Gorontalo. Kalau boleh tahu kita berapa bersaudara Pak Latif? Saya 5 bersaudara. 5 bersaudara. Paling bungsu. Paling bungsu? Ya. Oh, laki-laki berapa? Laki-laki 3, 2 perempuan. Siap. Nah, kalau kita lihat kan perjalanan hidup Pak Latif ini luar biasa ya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana awalnya sehingga Pak Latif mungkin berhijrah meninggalkan kampung halaman. Ya. Silakan. Ya baik, makasih Coach Sabran. Awalnya kan saya kan lulus sekolah ya. Memang pertama pingin kuliah. Cita-citanya? Iya. Ya. Ternyata kalau saya pikir dengan kondisi orang tua saya mungkin ya saya pikir nggak mampu untuk membiayai sampai selesai. Nah saya berpikir dengan saya hijrah aja ke Jakarta. Berani juga ya ke Jakarta. Tapi sebelumnya itu memang saya sempat juga beberapa lama vakum di Gorontalo kan, aktif dalam kegiatan pramuka aja dulu. Oh, dulu awalnya pramuka. Sehingga pas ke Jakarta itu ada event nasional yang tahun 91 kan? 91. Ya, itulah saya ke sana. Di situ dapat pengalaman di Jakarta ya? Tahun 91. Ya, itu biayanya dari mana Pak Latif? Nah, dari itu pemerintah itu kan. Dari pemerintah. Iya, karena kan naik kapal laut atau pesawat? Laut. Wow, luar biasa. Itu berapa hari perjalanan? 5 hari. Ih, lama juga ya. Anak SMA perjalanan tahun 91. Sudah krisis ya. Tahun 98 kan krisis ya. Belum ya? Belum. Ya, masih tahun 91. Masih nyaman-nyamannya dulu itu. Betul. Masih, ya belum ada apa-apa lah. Jadi setelah ikut Jambore itu enggak pulang-pulang? Ya. Minta izin ke orang tua karena om saya juga tahan juga, udah mendingan di sini aja cari kerja di sini aja. Saya berpikir ya udah, ini orang tua setui. Nah, mulailah melalang buana ke Jakarta ya. Tapi hanya 2 bulan nganggur, nunggu kerja kan. Melamar jadi waiter tuh ya. Awalnya itu. Awalnya? Ya. Pelayan waiter dulu kan. Terus dengan berinya waktu kurang lebih dari tahun 91
jadi dari pelayan tadi kan, hanya kan sempat juga keluar juga karena mau tutup perusahaannya. Oh gitu. Pindah ke satu perusahaan restoran bertaraf internasional Iya iya iya. yang dari Singapura, invest ke Jakarta. Berarti lebih mahal dong Mahal gajinya. lagi dari gaji 75.000 awal itu. Awalnya gaji Iya, 75.000, tahun 91 kan. 75.000. Nah, sekarang mungkin jutaan lah. Wah. Dulu kan, Iya iya. konversi uang sekarang kan, Hmm. gaji 75.000 per bulan. Mm-mm. Nah, terus pas pindah ke kerjaan yang baru ini langsung ditawarkan gaji yang awalnya itu junior waiter itu gaji 250.000. Wah, lumayan ya. Tahun 90 Padahal waktu itu kontrakan masih masih 75.000 dulu per bulan. 75.000 per bulan. Iya. Dapat gaji 250 ya. Iya. Lumayan ya. Nah, itulah awalnya kan, hanya kan dalam 3 bulan saya naik posisi karena memang saya orangnya memang pingin menantang, dalam arti pingin Suka tantangan. Hanya saya berjuang dengan cara sportif kan. Naik Hanya jabatan. naik jabatan dalam 3 bulan, naik jabatan dari junior, senior, waiter, jadi asisten kapten, jadi kapten sampai posisinya di supervisor itu. Gitu dalam jangka waktu berapa tahun, setahun lah ya. Memang hobi masak, Pak Latif. Hobi cuma ya hobi, emang hobi Buat masak. minuman, ya. Karena waktu di Pramuka setiap acara konvensional saya bikin masak memang. Nggak mau acara yang lain, saya tetap fokus di masak untuk teman-teman peserta. Oh iya iya iya, Gitu. keren. Mereka senang makan saya, mereka enak masakan ini. Itulah awalnya memang. Dan Itulah. terus Nah, tapi pernah ikut pelatihan tata boga atau Anda apa? pernah? Kalau untuk masalah pelatihan saya hanya berdasarkan dari pengalaman aja. Pengalaman. Iya. Berapa tahun di Jakarta? 12 tahun. 12 Iya. tahun di Jakarta. Wah, 12 berarti tahun kita Jakarta. kuasai ini. Setelah 98, 99 kan. Hmm. 98 kan sempat respon kan, tapi sempat juga buka usaha sendiri di Jakarta pas Di zaman Jakarta itu. buka usaha. Namanya dengan dulu kan istilahnya kan masakan KPKP tenda dulu. KPKP Iya, tenda. pas skripsi itu kan, jadi kan semua usaha kan pada tutup semua kan. Iya. Hanya yang hidup adalah usaha kuliner tadi. Hmm. Itulah saya terinspirasi, berarti usaha yang paling aman untuk ini kan memang kuliner. Yang bisa bertahan ya. Tahan di dalam kondisi apapun. Orang Kuliner. lapar nggak mungkin mau tahan makan. Ya Ya. kan? Nah, itulah jadi awal, sehingga orang pada trennya dulu buka jadi KPKP tenda Semanggi dulu itu. Iya 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 iya. Tahun 98 itu. 98 Nah, sampai Sampai 98 99 saya tekuni itu, akhirnya ada tawarkan salah satu owner di Makassar untuk bukan buka, sudah jalan. dia sudah jalan usahanya di Makassar. Cuma mungkin dia pikir perlu disentuh, mungkin dikembangkan lagi dalam arti untuk lebih gimana, bisa lebih lebih ramai gitu kan. Nah, Itu orang Makassar. Makassar. Ya. Iya iya iya. Jadi panggil Ki ke Makassar. Makassar Jadi pindah. pindah ke sini. Yang tadi posisi tadi ya mungkin berawal dari supervisor juga. Berawal dari supervisor. Itulah. Hanya saya mulai. Itu rumah makan atau apa? Dia restoran. Restoran. Wah, berarti gajinya lebih tinggi dong. Ya sudah, inilah kan sudah semua kan, jadi kan Iya, sudah konversi yang hari itu ya, yang tahun itu punya lah. Alhamdulillah. Itu hanya kan 99 ya. Nah, mulai situ sampai 2000 berapa ya? 2005. 2005. Ya. Makassar dengan berbagai sempat pindah tempat juga kan. Oh, sempat pindah-pindah tempat kerja. Baru itu ke Manado 2008. Oh, pernah kembali lagi ke kampung halaman. Iya, Manado. Hanya sempat juga jadi ini kan, jadi manajer F&B kan, restoran, hotel. Pas ikut acara seminarnya Pak Pudi Chandra dulu itu. Iya. Namanya kan cara gila jadi pengusaha. Cara jadi pengusaha. Cara gila jadi pengusaha. Pak Latif ikut acara itu? Inspirasi. Nggak ikut, hanya kan saya kan hotel kan, dia acara di hotel. Oh, acaranya di hotel. Saya yang menangani acaranya. Petugas hotelnya. Iya. Sambil nyimak nih. Nyimak kan. Sambil nyimak, saya juga terinspirasi. Luar biasa ya. Waduh, cara gila pengusaha ini gimana nih ya? Saya ikutin. Akhirnya saya ketemu beliau, konsultasi beliau, gini-gini siapa, gini mana. Disarankan, kalau bisa ya bisa juga jadi karyawan, bisa jadi pengusaha. Jadi konsultasinya itu waktu beliau itu masih di hotel tak? Masih di hotel, dan sementara dia lagi breakfast itu hari. Disamperin. Saya konsultasi ke dia, beliau hanya itu tahun 2007. Ya. Masih di Manado. Terus setelah itu ke Makassar lagi atau ke Jakarta? Sempat dulu buka dulu sendiri kan, sementara itu kan buka warung makan kan. Itu saya mulai punya ada keinginan pengen bikin usaha sendiri. Dengan awalnya itu Bos Burger dulu. Bos Burger, iya. Bos Burger itu. Sempat tutup juga, hanya udah ke Jakarta lagi. Oh, ke Jakarta lagi. Ya, sempat cari kerja tapi pergi konsultan.
Oh, sebagai konsultan ya. FMB namanya. Jadi Berani juga ya. Awalnya jadi karyawan, tiba-tiba jadi konsultan. Untuk yang membuka restoran. Dan ada yang kliennya Ada. Banyak. Ya, alhamdulillah Jakarta baru dua owner yang dapat. Hanya saya kembali ke Jakarta lagi, ke Makassar lagi. Gajinya gimana tuh? Ya kalau untuk di konsultan dia situnya bagi fee aja. Bagi fee. Dari investasi dia berapa, kita 10% kita terima. Misalnya investasinya 10M, ya. 10% dari 10M. Itu saya ambil. Keren ya. Masih jadi konsultan sekarang? Ya kalau ada mau bisa juga. Gitu. Siap menerima juga untuk berbagi. Siap. Iya. Gitu. Nah, terus gimana sampai punya kedai An-Nahal? Nah, ini berawal dari setelah saya berenung diri kan. Saya jadi karyawan sudah cukup lah, jadi posisi manajer. Betul. Lagi kan, sehingga saya pikir saya lebih waktu bisa sendiri waktunya, atur sendiri waktunya ya. Lebih ini kalau kita kerja kan tekan dengan kerjaan. Iya. Kan kita harus loyal ke pekerjaan tadi. Betul. Setelah saya berpikir hijrah ya dari karyawan jadi pengusaha. Menjadi pengusaha. Itu pun tahun 2017. Oh, 2017. Ya, saya berhenti dari hotel, akhirnya jadi driver dulu Gojek. Gitu. Ya. Itu berarti awal-awal munculnya awal-awal munculnya kendaraan Gojek. online. Saya sempat daftar jadi Gojek. Ya, masih punya motor dulu. Nah, akhirnya punya motor teman. Yes. Pas ada dana, motornya saya beli. Iya. Beli. Mantap. Untuk Gojek. Iya. Nah, setelah beli kan, udah sekian saya jalani. Berpikir lagi, waduh kalau begini saya sama aja masih berpikir jadi karyawan, karena itu kan walaupun betul. Ada ownernya ya. Ada ownernya. Dan kedua juga kita juga masih ini kan waktu tadi. Iya. Nah, saya berpikir cari ide. Buka usaha sendiri lebih aman, itu lebih nyaman, lebih safe untuk punya waktu. Iya. Karena kita yang bosnya ya. Akhirnya saya berhenti dari Gojek dengan ada modal 200.000. Modal 200.000. Itulah untuk modal awal saya buka usaha namanya Esteller An-Nahal. Oh, Esteller dulu awalnya ya. Itu. Wah, berani juga ya, modal 200.000 ya. Berarti untuk memulai usaha itu nggak mesti harus modal besar. Kan kebanyakan anak muda sekarang, orang sekarang mau bikin usaha, nggak ada modal. Selalu modal. Itu hanya modal. Jadi jadi mental block. Jadi hanya nggak mau kan. Yang kedua, para karyawan yang sudah punya gaji gede. Wah, menarik. Ya, tapi kan? sebelum kita lanjut, kita lihat iklan berikut ini, Pak Latif. Makasih. Ini dia nasi kuning khas Gorontalo yang rasanya itu otentik, beda dari yang lain, dan sambalnya bikin nagih. Yaps, betul ini kedai An-Nahal yang lokasinya itu Jalan Tala Salapang 5 nomor 9. Untuk detail lokasinya seperti ini. Jualannya dalam lorong, tapi soal rasa boleh diadu. Ini nih nasi kuning hidden gem. Menunya murmur start 13 ribuan saja, yang isiannya itu ada laksa, ikan suir tuna ditambah dengan taburan bawang goreng dan sambalnya yang juara. Dan ini dia menu-menunya beraneka ragam dan wajib kalian coba, mulai dari nasi kuning tuna suir rica, ini the best, serius. Nasinya pulen dan wangi, sambalnya juga pedas nampol. Lalu ada nasi kuning ayamnya juga. Ada nasi kuning chicken nuggetnya, cocok sekali jadi bekal sekolah. Di sini juga ada ayam lalapan dengan sambal hijau, bahkan yang sambal merah juga ada di sini. Sama ada makanan khas Gorontalo yang namanya itu ilabulo juga ada. Ada roti cananya juga dan beberapa varian rasa. Di sini juga bisa menerima pesanan banyak juga buat acara kamu. Dan bukannya itu 24 jam, yang lapar tengah malam di sini solusinya. So, buruan take besti kalian dan langsung gaskan. Alhamdulillah, pemirsa dimanapun berada, terima kasih masih tetap bersama kami di sini, bersama saya Coach Sabran dan Pak Abdul Latif, owner dari Nasi Kuning An-Nahal. Nah, lanjut lagi Pak Latif. Tadi modal 200.000 bisa buat usaha. Gimana ceritanya tuh? Nah, itu pun uang dari hasil yang saya kumpulkan dari hasil Gojek tadi, ya kan? Iya. Nah, itulah saya modal awal untuk jadi pengusaha ya. Tadi kan, saya pikir ternyata mudah lah ya, tidak harus modal besar. Jadi bagi yang teman-teman atau yang lainnya, janganlah berpikir bahwa kita harus punya modal besar bisa buka usaha. Esteller dulu, Esteller. Esteller kan. Dari mana dapat resep Esteller lagi? Sempat juga saya ikut dulu ke juga teman juga, ya, juga Esteller kan. Tapi saya nggak tahu resepnya. Cuma saya cukup rasa, saya cari ide, ini campur-campuran, hanya saya dapatkan punya resep. Iya. Kalau itu rahasia dia kan, saya tidak pernah minta, tapi saya bikin sendiri. Berapa lama Estellernya? Yang mana itu? Yang usaha Esteller tak bertahan? Hanya sekitar lebih 2 tahun. 2 tahun, lama juga itu. 2 tahun saya berkuni, siap. Dan ikutnya di daftar ke Gojek, Grab. Awalnya Gojek dulu ya. Saya jadi karyawan driver Gojek, tapi saya daftar jadi GoFood kan dulu kan. Itulah. Sehingga saya dari situ pas buka di online, alhamdulillah 1 hari langsung laku 100 porsi. 1 hari itu. Hari kedua habis lagi.
Nah, hanya itulah saya jalan terus sampai itu hanya kan berkembang lagi, timbul lagi ide lagi buka apa makanan berat, nasi goreng. Oh, dulu nasi goreng ya. Istilahnya nasi gorengnya juga, Mm-mm. nasi goreng cakalang, Mm-mm. asal Manado juga, sama ada mie, semua itulah. Semuanya khas Ya, Manado ya. nah, semua kan, Masakannya. tesnya yang pedas-pedas gitu semua, yang berbau pedas. Iya, Nah, baru nasi goreng ini timbul pada saat udah tahun kedua. tahun kedua. Iya, karena permintaan pasar, bukan saya yang pasarnya ini, ya, tapi nasi kalau kuningnya dia, ya. kenapa nggak jual nasi kuning juga? Hmm. Nah, saya ide lagi, cari lagi resep lagi, minta ke kakak saya resepnya, saya inovasi sendiri. Oh, kakak juga usaha nasi kuning juga. Dia bukan usaha, dia memang tukang masak juga. Oh. Maksudnya senang masak juga. Iya, senang Karena masak. sebenarnya kalau mau begitu dari ibu yang punya talenta memasak tadi. Dia dulu kan dulu catering dulu itu. Oh, begitu. Dulu kan belum sistem dulu kan nggak ada catering kan? Iya, betul. Hanya orang punya pengalaman masak diajak bikin masakan. Itu ibu saya begitu dulu. Iya, 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 berarti turunan. Ya, terus saya, Iya, iya. saya hanya ilmunya saya ambil lagi. Kakak keberapa? Pertama. Kakak pertama. Minta resep nasi kuning, gitulah jadi awal saya, jika bakal saya jadi usaha nasi kuning sampai sekarang. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi kan kalau pedagang itu kan tidak berpikir untuk mengembangkan bisnisnya. Ya. Kalau pengusaha itu akan berpikir bagaimana mengembangkan bisnisnya. Ya. Nah, dari mana Pak Latif itu punya, karena saya lihat ini akhir-akhir ini Pak Latif sudah melakukan pengembangan. Iya. Ya. Dari mana bisa dapat ide seperti itu? Nah, pertama kita memang sharing-sharing kita searching di medsos kan, ada pelatihan-pelatihan Yes. kuliner, Yes. atau seminar kuliner. Nah, saya pas waktu itu saya memang sempat lihat di satu Status. itu kan ada seminar, Seminar. ya kan? Seminar kuliner kan. Yes. Ada materinya itu adalah buka cabang sekian banyak. Buka cabang di mana-mana gitu ya. Kan, iya. Itulah inspirasi kan, ikut itulah dulu. Tapi nggak ikut ke materi intinya, hanya ikut dia punya umumnya aja lah. Tapi saya sudah dapat nangkep apa intinya dulu. Iya, Nah, betul. setelah pulang dari itu dia, nah saya mulai praktikkan seperti itu. Ternyata yang penting apa? Harus punya ilmu dulu, Yes. ya kan? Dan punya produk yang unggul. Dan kedua unik. Dan ini produknya Pak Latif unik ya, Iya kan? unggul ya. Nah, mungkin beda yang lain dulu. Soal Sehingga rasa kalau dia memang. sama, mungkin orang pikir sama aja kan. Iya. Lalu kita beda yang lain dulu. Setelah beda yang lain dan punya keunikan sendiri, nah barulah kita mulai pengembangan dan mulai berani buka cabang. Kita jaminkan bahwa kita punya produk adalah unggul. Tapi Kita berani menurut Pak Latif nih, Nah, Pak Latif punya kompetitor nggak yang resepnya hampir sama dengan nasi kuningnya Pak Latif di Makassar? Ada nggak? kalau selama ini yang Orang saya- Gorontalo yang bikin nasi kalau kuning? selama ini maaf bukan saya mau menyembuhkan diri ya. Siap. Kalau saya tapi selama ini yang setiap ada nasi kuning pasti saya harus coba. Ada yang jual nasi kuning saya coba semua itu. Yes. Kalau saya ini ternyata masih beda. Masih beda. Itu Iya, aja. berarti unik betul Ya, ya. itu aja. Iya, iya, memang pemirsa ini Ya. harus coba nasi kuning Ya. An-Nahal. Betul. Memang rasanya beda lah, Ya. apalagi sambelnya ya. Betul. Wah, mantap memang. Ya. Berapa cabang sekarang Pak Latif? Sekarang sudah 4 cabang. 4 cabang Ya. di mana saja? Pertama di Lapas ini yang udah pusatnya, kedua di Dayang Tata, ketiga di Unhas, baru keempat kemarin Tulungsing di Pasar Segar. Itu. Pusatnya di Talak Salapang. Lapang, iya. Dekat Unismu ya, kampus Unismu. Iya. Itu yang intinya. Kalau berapa porsi sih habisnya dalam per hari? Dulu ya awal itu saya buka itu 3 liter bukan kilo ya, 3 liter Oh. susah laku. 3 liter, Kadang susah sisa, laku. kadang basi buang. Nah, sekarang main ke 200. Oh, tantangannya begitu porsi. ada juga, basi ya. Dulu berapa dia punya polanya gimana bisa awet itu. Makanya saya punya itu satunya adalah nasi kuning yang bisa bertahan 12 jam. Nasi kuning tak bisa bertahan. Makanya Itu kemarin ruang, iya. ada yang pesan dari Jakarta ya. Jakarta itu. Alhamdulillah sampai sana bilang masih enak. Itu jangan-jangan istrinya ngidam ya. itu. Ya, Pesan dari Jakarta, Iya. nasi kuning lewat pesawat ya. Pesawat lagi. Wah, luar Alhamdulillah. biasa itu. Dan saya tuh masih bersyukur bahwa nanti saya punya produk masih orang bisa mau nikmatin. Dan tadi masalah apa tadi yang kita tanyakan tadi masalah keunikan tadi ya. Iya. Maksudnya unik itu aja. Unik-unik memang ya. Itu aja. Betul betul. Maksudnya yang saya rasakan itulah keunikan. Tapi mungkin pemirsa ini masih belum, kok bisa Pak Latif sesukses sekarang menjual nasi kuningnya dengan modal 200.000 itu. Iya. Dan siapa tahu nih ada yang mau ikuti tapi bingung, Iya. gimana ceritanya itu? Iya. Sekarang kan semua orang bilang kalau usaha kan harus punya modal, Iya. yang kedua harus punya utang ke bank. Nah, saya alhamdulillah selama ini nggak pernah pakai utang Nggak bank. pernah. Modal sendiri dan itu saya kembangkan dengan pertama
setelah saya mengikuti salah satu apa Kegiatan kegiatan yaitu namanya TMMP. TMMP. Nah, situlah saya dapat ilmu yang mana bahwa pengusaha itu adalah yang gabung dalam asalin tadi ya. Boleh sebut? Boleh, boleh, boleh. Ya. Nah, itulah saya dapat ilmu dari mereka. Sehingga apa? Kita usaha itu hanya dengan mikir apa untung ruginya, tapi gimana secara syar'i. Situlah. Jadi modalnya harus Ya, berkah gitu ya. tadi. Bisnisnya harus Gitu. berkah gitu. Nah, itulah saya dapatkan ilmu tadi sehingga saya ya alhamdulillah seperti sekarang. Tapi dengan 200.000 itu cukup beli apa? Ya. Peralatannya gimana? Ya, dulu awalnya kan ya saya kan berpikir kan kalau mau dengan 200.000 kan nggak mungkin saya beli alat-alatnya. 200.000 itu hanya untuk apa? Modal bahan aja. Oh, 200.000 modal bahan toh. Iya. Kalau untuk perlengkapan saya pinjam ke teman dulu. Oh, teman. modal teman nih, modal Ya. teman. Nah, itu pentingnya relasi berarti ya. relasi. Mereka kasih izin pinjamkan. Dan itulah saya hanya akan dengan berkembang akhirnya sampai sekarang itu alat yang saya beli. Dulu saya pinjam. Jadi yang tadinya alatnya dipinjam nih, Bisa beli semua. kemudian dibeli semua. Iya. Masya Kan Allah. belikan ya, itulah Iya, iya, itulah iya. pengembangan sampai sekarang. Jadi awalnya 200.000 untuk bahan saja, bahan pokok. Iya. Alat-alatnya pinjam Pinjam sama teman-teman Iya. dan semua dibeli. Dibeli sampai sekarang. Masya Allah ya. Sekarang saya palanya itu saya simpan untuk sebagai kenang-kenangan dan ini Sekarang awal sudah masuk tahun keberapa ini? tahun kelima. Tahun kelima Iya. bisa bertahan Ya, 2017. dengan 4 cabang tadi ya. cabang tadi. 4 cabang, Masya Allah. Jadi luar biasa ini. Ya. Nah, mungkin kita nanti akan menggali lebih jauh mungkin Ya. apa rahasia Pak Latif dalam membangun bisnisnya nasi kuning ini. Kita juga akan tanya selain nasi kuning apa aja setelah pesan-pesan berikut ini. Baik. Saya Supri dari Pedalaman Halmahera Timur, khususnya di suku Tukutil dan masyarakat pedalaman lainnya, sangat membutuhkan penerang bagi masyarakat pedalaman. Adik, kerjakan PR-nya. Besok saja, gelap mata aku sakit. PR itu kan pekerjaan rumah, harus dikerjakan di rumah. Ayo, mari. Pak, iya pak. Ayo, duduk. Oke, pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di channel Coach Sabran bersama saya Coach Sabran dan Pak Latif. Nah, lanjut lagi Pak Latif tentang kedai An-Nahal yang pusatnya ada di Talak Salapang. Ya. Nah, apakah di situ kita hanya jualan nasi kuning atau ada produk lain? Ya, baik. Untuk produk nasi kuning sendiri kan itu memang saya sendiri yang punya. Yes. Dan beberapa teman juga karena saya berpikir dalam hal usaha itu ya kita juga cari partner juga kolaborasi dengan yang lainnya dalam arti nggak semua produk saya punya produk. Oh, Saya bisa. Jadi kalau kita datang ke tempat Pak Latif Iya. bukan semua produknya Pak Latif. ada yang beberapa yang melalui teman biar Iya. biar dia juga bergeliat juga usaha juga kan. Pasti ya ikut juga. Saling membantu berarti ya, kolaborasi lah. Dalam hal menu menunya menu risol itu kan punya teman. Punya Saya beli, saya jual dengan ya paling kasih naik sekian persen lah. Itu Siap. ada beberapa 3 macam produk yang saya ambil 3 dari macam. luar. Nanti kalau mau pengen jelasnya ya silakan ke tempat saya. Tadi resols, apalagi Risol, ada roti Mariam, roti Maria. sama satu gini yang lagi tren sekarang nih lagi viral di mes itu apa ilabulo. Ila Bulo. Itu Ya, dari sejenis bahan sagu. dari Gorontalo juga. Iya, kalau Gorontalo itu pasti orang Gorontalo pasti cari itu kalau dia mana dia berada. Wih, Ila Bulo. Ilabulo itu. Nah, ini harus Sagu, kita coba nanti. dan dia dia gurih enggak manis dia. Gurih Untuk- dia. Ya, untuk snack-snack aja lah. Oh, untuk Ringan. snack. Iya. Makanan ringan Tuh, begitu dia ya. bungkus daun pisang, dibakar sehingga ya agak lain memang dia punya Ilabulo. lainnya, iya. Roti Mariam
Di Mariam itu ada dua varian, keju sama coklat aja. Kalau risol dia risol mayones. Siap, siap, siap. Dan kalau kita lihat tadi menarik ini, memulai usaha tanpa riba. Iya. Awalnya mengenal riba dari mana? Ya, saya kan dulu kan belum ikut Asalim tadi kan. Yes. Ya, dulu kan saya berketemuan dengan tidak jauh dari riba juga. Ya, punya kartu kredit. Oh gitu. Ya, bikin berapa kan itu kan berasal dari kerja karyawan dulu kan sebagai hotel kan. Iya. Masih manajer, sehingga tadi punya tawarkan dari pihak bank untuk buat kartu kredit, ya jangan belum paham riba dulu. Oh iya iya iya. Itu Tapi enak memang punya kartu kredit. Wah, susah. Sakit lagi memang agak ya juga lah kalau ini jangan. Tapi kan kalau mau belanja tinggal gesek ya. Gitu, tapi tagihnya sama aja. Iya 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 iya. Jadi Jadi punya tiap bulan. pengusaha yang keren itu Ya. tanpa kartu kredit ya. Ya, udah. Lebih terasa ya. Lebih terasa nyaman, lebih enak tidur, nyenyak tidur. Gak mikir utang lagi. Oh gitu, siap siap siap. Nah, kira-kira apa yang bisa Pak Latif bagikan kepada teman-teman yang melihat acara kita ini untuk bisa memulai usaha dan bisa sekarang punya karyawan Pak Latif? Karyawan sekarang sudah ada hampir 10 orang. Hampir 10 orang. Itu dites maksudnya? Ya. Dites, ada tesnya? Saya nggak tes, cuma saya hanya punya syaratnya. Pertama dia masalah pendidikan pun saya nggak patokan harus tingkat apa. Masya Dia pun ke sekolah pun bisa. Yang penting pertama dia jujur, Jujur. amanah. Yes. Kalau yang muslim sholat 5 waktunya, tidak merokok. Oh, tidak merokok. Siap. Kalau untuk yang ikhwanya wajib sholat 5 waktu di masjid. Masya Allah. Ya, kalau untuk awatnya ya dia sholat sesuai dengan kondisi dia ada. Itu aja. Siap. Ada yang lain nggak ada berat. Luar biasa ya, berarti sudah punya karyawan Ya, ya. alhamdulillah. Siap, Masya Allah. Setiap cabang punya masing-masing. Apa resepnya sehingga bisa bertahan? Ya, pertama memang kita adalah fokus di satu usaha dulu. Fokus dulu ya. Yang kedua, tekuni aja dan sabar ya. Hmm. Jangan lupa tadi bersedekah. Wih, Gitu. keren. Dari Sedekah. sekian, ini kan kita tahu ya, Pak Latif sekarang seperti ini pasti ya tentu ada juga Ya. duka-dukanya gitu. Betul. Nah, Pasti. apa sih yang terberat yang pernah Pak Latif rasakan selama perjalanan ini? Ya, awalnya itu tahun 2000 pas awal mulai COVID. 2000, iya betul. Itu mulai awal COVID itu memang agak turun hampir 60% Karena- dari omset saya, karena pembeli kan nggak mau beli makanan sembarang. Betul. Karena dalam arti kan takut kena virusnya Iya, apa semua. betul. Jika saya cari ini udah saya bikin iklan bahwa pesan bisa diantarkan ya, dan dijamin insya Allah penanganannya aman dari Itu tahun 2000 ya, itu tantangan terberat memang. ya. 2000 berapa awal COVID itu 2020 ya 2021 Iya, Ya, 2020, 2019 itu Ya. sudah mulai Ya, sebenarnya, situ. tapi di Makassar itu 2020. bahkan mau Puncak-puncaknya. jual dulu kan belum kiloan sama per liter. 2 liter 3 liter pun itu sudah sekali lakunya. Itu. Sekarang Sekarang ya main ke kilo. Ya, kilo. per hari sekarang tuh kurang lebih hampir 10 kilo sampai 20 kilo kalau per hari. kalau bahan bakunya ada memang pemasok Sementara ini saya masih cari sendiri dulu. di pasar ambil sendiri. Pelanggan sendiri di tempat. Jadi harus memang dipilih sendiri ya. Sudah ada tempatnya. Jadi tinggal itu. untuk freshnya itu Ya. setiap hari memang Ya. dicari. Cari karena setiap 2 hari sekali belanja, karena itu makanan kan per 2 hari kan habis. Yes. Luar biasa ya. Nah, mungkin ada pesan-pesan buat ini kan pemirsa kita, mungkin ada yang mau bangun usaha atau juga pengusaha Ya. atau juga lagi sementara usaha nasi kuning. Ya. Nah, mungkin ada tips-tipsnya supaya bisa lebih berkembang nasi kuningnya atau bisa lebih maju bisnisnya. Ya, baik. Mungkin saran saya pertama harus jaga kualitas makanan dulu. Kualitasnya ya. Kualitas makanannya. Kedua, standar rasanya, ya kan. Ketiga, pasarnya kita lihat trennya apa ini. Iya. Ya kan, saya kan nasi kuning kan mungkin bisa nasi kuning aja, tapi kan sekarang saya tambahin beberapa varian menu yang kayak untuk anak-anak kecil juga ada dapat. Anak Jadi semua kecil. kalangan bisa. Jadi Gitu. untuk usia nih, sasaran Ya. usia ya. Semua kalangan usia dari harga Kalau kecil. harga nasi kuning teh ini untuk menengah ke bawah, menengah atau menengah atas Saya sasarannya? menengah ke bawah. Menengah ke Iya. bawah. Siap. Ya. Tapi yang pesan banyak menengah ke atas ya. Ya. Tapi soal rasa Ya, memang rasa, harus insya Allah. luar Jamin. biasa ya. Betul. Spesial. Ya. Oke, ada lagi
Yang tadi mau mulai usaha itu jangan berpikir modal harus modal besar. betul Itu betul. saja. Yang penting sekarang apa yang kita punya ya kita cari. Yang penting tempatnya, yang kedua barangnya, mungkin ada yang di rumah punya barang, pakai dulu yang ada dulu. Siap Yang siap. penting kita punya modal untuk beli bahannya, itu yang penting dulu. Masya Dan kita Allah. akan evaluasi dan perlu apa? Disiplin dalam hal keuangan tadi. Gitu. Berbicara tentang Ya. keuangan, Pak Latif sudah punya direktur keuangan nggak? Sementara ini masih konsultan aja. Oh, ada konsultannya Ada, ya, iya. konsultan keuangan. Iya. Woi, dia yang kasih masuk Manage, saran, ya. Betul. masuk apa. Tapi kalau untuk marketingnya, Barusan juga sekarang mulai ada. barusan juga sudah ada. Ada. Jadi Iya. diiklankan atau Iya, dia diapakan? semua yang tangan semua iklan saya. Hmm. Saya tinggal tahunya beres, yang penting iklan saya jalan terus. Nah, jadi pengusaha itu Ya. harus terus terbuka ya wawasannya, Ya, jangan begitu terus. Jadi beriklannya Satu lagi dapat, yang penting juga itu adalah punya network. jaringan. Ya, jaringan. Kita punya, kan saya dulu berasal dari hotel, kan berarti kan sudah punya relasi. Itulah yang kita lakukan terus, yang kita terus maintain dengan teman-teman tadi. Berarti relasi selain jual eceran juga ada kita offline. ke hotel kemana ada juga. Ada. Ya. Jadi satu kali drop itu Ya, dalam jumlah banyak 100 porsi. gitu ada juga. Ada. Setiap hari. Ya enggak, paling seminggu 2 kali ada. Hmm. 2 hari ada. Siap. Terutama Jumat. Sedekah Jumat juga Ya, ada itu ya. paling banyak itu. Jadi buat pemirsa yang mau mungkin mengadakan acara sedekah Jumat Ya. bisa menghubungi kedai An-Nahal. Ya. Ya. Nah, kita masih punya waktu ini Pak Latif, beberapa menit mungkin ke depan kita closing statementnya Ya. buat pemirsa yang menyaksikan acara kita. Nanti kita akan bertemu di episode yang lain ya, menceritakan banyak hal mungkin dari perjalanan Pak Latif. Siap. Siap. Closing statementnya. Ya, pertama untuk dari saya sendiri, untuk pemirsa, ya tadi kita harus punya teman ya yang ini yang kita terlihat orang yang baik. Satu frekuensi ya. Frekuensi. Siap. Itu aja intinya. Sehingga kita dapat dari dia pun yang positifnya. Kalau ada orang yang punya frekuensi yang negatif, pasti kita kan terjun ke negatif. Siap, betul Saja. betul. Berbicara tentang negatif, Pak, memangnya Pak Latif ini pernah terjun ke negatif? Dulu itu kan belum mengenal ini asalim, saya memang hidupnya kayak orang bilang kayak ya apapun kita hal-hal hantam dulu. Itulah. Halal haram hantam ya. Ya dulu lah, setelah kita ikut ini aja. Itu waktu masih di Makassar atau di Jakarta? Sudah di ya Jakarta Makassar sempat alami itu. Ya, tapi Jakarta nggak terlalu lah. Berarti Ya. ini betul-betul hijrah ya? Ya, Masya Allah ya. Dan tentang perjalanan hijrah ini masih banyak yang perlu kita gali teman-teman. Masih banyak yang perlu kita ketahui. Insya Allah di episode berikutnya kita akan bertemu dengan Pak Latif lagi. Insya Allah. Terima kasih Pak Latif sudah datang di studio kita, dan terima kasih juga kepada pemirsa yang menyaksikan acara kita ini. Dan jangan lupa mendukung terus kegiatan kami, karena insya Allah kami akan mewawancarai kurang lebih 100 pengusaha yang ada di Kota Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Siap, syukran. Alhamdulillah. Masya Allah.